Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa dan siswi SMA Setiabudi kelas 12. Kita bertemu kembali di pertemuan kita yang ke-7. Ya, kita masih membahas materi tentang Microsoft PowerPoint. Ya, kita masih menggunakan metode pembelajaran jarak jauh karena situasi dan kondisi sekarang ini kita belum bisa bertemu bertatap muka sebagaimana mestinya, ya, karena masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya, kita berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali bersekolah sebagaimana mestinya. Baik siswa dan siswi, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik siswa dan siswi, untuk pertemuan kita yang ke-7 masih melanjutkan pertemuan kita yang ke-6, di mana pertemuan kita yang ke-6 kita sudah mempelajari tentang menu insert, ya, terutama untuk di pertemuan ke-6 kita membahas materi tentang chart atau grafik. Nah, di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi masih berhubungan dengan insert, tapi kita akan mempelajari tentang Smart Art. Nah, program Smart Art itu sebenarnya ada di semua Microsoft Office, apakah itu di Microsoft Word, Microsoft Excel, maupun di Microsoft PowerPoint. Nah, fungsi kegunaan caranya sama seperti kita melakukan insert Smart Art di Microsoft Word atau di Microsoft Excel. Ya, nah di pertemuan kita membahas untuk Microsoft PowerPoint. Yang sedikit banyak akan saya ulang materi Smart Art-nya. Oke, kita mulai. Nah, kita bicara tentang fungsi Smart Art. Smart Art itu fungsinya untuk menyisipkan atau menampilkan diagram ataupun bagan pada lembar kerja Anda. Jadi, kebanyakan Smart Art ini digunakan untuk menampilkan diagram atau bagan. Contoh bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kalau kita di dalam kelas, itu ada struktur organisasi kelas. Nah, untuk menggambarkan struktur organisasi itu lebih mudah kalau kita menggunakan diagram atau menggunakan bagan. Nah, bentuk-bentuk Smart Art itu semuanya di Microsoft adalah sama. Ya, nah kita mempelajari Microsoft PowerPoint, jadi bentuk-bentuk Smart Art-nya bisa kita lihat sebagai berikut. Pertama, ada berbentuk diagram proses, kemudian ada cycle, kemudian ada hierarchy, ada relationship, matrix, dan piramid. Nah, bentuk-bentuk ini disesuaikan dengan kegunaannya atau bagan yang akan kita buat. Contoh misalnya kalau kita mau membuat struktur organisasi, ya, diagram atau bagan struktur organisasi kelas. Nah, biasanya untuk bentuk-bentuk bagan seperti itu menggunakan bentuk Smart Art-nya adalah hierarchy. Ya, jadi dari atas ke bawah ada susunannya. Nah, nanti akan kita coba dalam prakteknya nanti kita membuat Smart Art dalam bentuk hierarki. Ya, nah, langkah-langkah untuk membuat Smart Art. Jadi untuk membuat Smart Art itu langkahnya sama seperti kita membuat Smart Art di Microsoft Word atau di Microsoft Excel. Nah, langkah-langkahnya pertama, klik menu Insert. Kemudian kita ke grupnya Illustration.
ya. Kemudian di dalam group illustration itu ada tombol Smart Art. Jadi kita klik tombol Smart Art-nya. Jadi secara ilustrasi bisa kita kerjakan demikian, ya. Anda perhatikan kalau di dalam Microsoft Word-nya berbentuk seperti ini, ya. Pertama yang kita klik adalah insert. Kemudian kita ke grupnya ilustrasi. Ini adalah grupnya ilustrasi. Kemarin kita sudah saya bahas di pertemuan kita ke-6 maupun ke-5 sudah kita bahas tentang grup-grup yang ada di menu insert. Salah satunya adalah grup ilustrasi. Ya, yang sudah kita pelajari di dalam grup ilustrasi itu adalah picture, ya, kemudian clip art, ya. Kemarin di pertemuan kita ke-6 kita mempelajari tentang chart. Nah, di pertemuan ke-7 kita mempelajari Smart Art. Nah, inilah langkah-langkahnya. Ya, saya ulang langkah-langkah pertama, klik menu insert, kemudian ke grup ilustrasi, kemudian di grup ilustrasi kita klik Smart Art. Ya. Nah, nanti pada waktu kita klik Smart Art akan keluar kotak-kotak dialognya. Kita diminta untuk menentukan bentuk-bentuk yang ingin kita buat. Ya, nah untuk lebih jelasnya nanti akan kita lakukan pada waktu kita melakukan praktik. Oke, nah ini contoh bagan yang saya sebutkan tadi. Ini contoh adalah bagan yang berbentuk hierarki. Jadi yang akan kita kerjakan nanti bentuknya akan seperti ini. Baik, siswa dan siswi, kita lanjut pembelajaran kita ini dengan melakukan praktik. Silakan siapkan peralatannya, ya, siapkan komputernya atau siapkan laptopnya. Oke, kita langsung menuju ke latihan. Oke, kita masuk ke Microsoft PowerPoint-nya. Ya. Nah, saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2007. Oke, langkah pertama klik menu insert, kemudian kita ke grupnya ilustrasi, kemudian klik Smart Art. Nah, pada waktu kita mengklik Smart Art maka akan keluar kotak dialog seperti ini. Ya, saya jelaskan satu persatu. Ya, di sebelah kiri ini adalah bentuk-bentuk Smart Art-nya, ya. Ada list, ada proses, kemudian ada cycle, ada hierarchy, kemudian ada relationship, ada matrix, ada piramid. Jadi kita sesuaikan bagan yang akan kita buat dengan bentuk-bentuk yang tersedia di dalam Microsoft PowerPoint-nya atau di Microsoft Word atau Microsoft Excel-nya. Ya, ini contohnya. Kalau kita klik list, maka bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk list itu akan ada di sebelah kanan. Jadi sebelah kanan ini adalah jenis-jenis dari bagan yang bisa kita gunakan untuk membuat bagan yang akan kita kerjakan. Ya, ini proses, bentuk prosesnya, kemudian ini adalah cycle-nya. Oke. Nah, misalnya kita ingin membuat struktur organisasi kelas, ya. Nah, biasanya untuk struktur organisasi kelas itu menggunakan bentuk hierarki, ya. Nah, untuk bentuk hierarki ini ada jenis-jenisnya, silakan Anda pilih bentuk-bentuknya, ya. Ada 7 bentuk di hierarki yang bisa Anda kerjakan. Ini contohnya, yang pertama ini adalah organization chart, kemudian ada hierarki, kemudian ada label hierarki, dan seterusnya. Oke, nah misalnya saya menggunakan organisasi chart. Oke, saya klik organisasi chart, kemudian nah kegunaannya bisa kita lihat di sebelah kanannya. Ini adalah keterangannya, ya, kegunaannya untuk apa. Jadi organisasi chart, ya, used to show hierarchy information or reporting relationship in organization. The assistantship and the org chart hanging layout are available with this layout. Jadi organisasi kelas itu digunakan untuk membuat sebuah informasi yang berbentuk hierarki yang melaporkan,
ya, hubungan-hubungannya di dalam organisasi, ya. Kemudian kalau sudah kita pilih bentuknya, kita klik OK. Nah, perhatikan setiap kita bekerja dengan bentuk-bentuk di dalam ilustrasi, pasti akan ada dua menu yang muncul. Nah, dua menu itulah yang akan digunakan untuk untuk mengubah atau memformat dari chart yang kita pilih. Nah, menu yang muncul itu adalah menu desain, ya, kemudian ada menu format. Jadi desain dan format ini adalah toolsnya untuk smart art, ya. Kalau saya klik di luar, maka dua yang keluar itu yang muncul itu tidak ada, ya. Jadi dua tombol itu desain dan format itu digunakan untuk format untuk smart art-nya. Oke, kita coba untuk membuatnya. Ya, ini bisa kita ubah ukurannya jika perlu. Nah, untuk mengisi datanya, kita cukup tinggal klik di dalam kotaknya. Seperti ini. Ya, misalnya kita ketik, misalnya wali kelas. Ya, nah, untuk mengatur ukurannya, ini bisa kita ubah. Ya, ubah-ubah kita bisa kita atur, tetapi biasanya teks yang kita masukkan itu disesuaikan dengan lebar kotaknya. Jadi kalau misalnya kalau kita mau pakai ukuran sendiri, bisa kita atur melalui menu home, kemudian kita atur ukuran hurufnya, ya. Nah, ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita, ya. Kemudian jenis-jenisnya juga bisa kita ubah. Oke, kalau ini mau disesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, saya akan menjelaskan tentang menu grup-grup yang ada di menu desain. Di dalam menu desain itu pertama ada grup create graphic, kemudian ada layout, kemudian ada smart style, ya, ada smart style, kemudian ada reset graphic. Nah, pertama yang saya jelaskan adalah shape, add shape. Jadi add shape itu adalah untuk menambah kotak-kotak yang ada di sini. Misalnya saya ingin menambah kotak yang ada di bawah wali kelas. Jadi kita klik add shape, ya. Nah, untuk add shape-nya bisa kita lihat, kita perhatikan. Itu ada 5 penambahan. Pertama ada add shape after. Jadi ditambahkan setelah, kemudian ada shape before, kemudian ada shape above, ada shape below. Kalau above itu akan menambah di atas, ya. Kalau below itu menambah di bawahnya. Jadi kita coba saja. Misalnya kalau saya mengklik, kita perhatikan, saya klik yang misalnya ini saya ketik ketua kelas, misalnya demikian. Oke. Nah, saya akan menambah yang ada di ketua kelas saya shape. Kalau saya gunakan save after seperti ini, mohon maaf karena laptopnya agak lama. Nah, seperti ini. Jadi save after itu akan menambah setelah save-nya, ya. Kalau save before, misalnya, jadi kalau saya klik save after, ya, save after akan muncul di sebelah kanannya. Kalau saya klik lagi misalnya save before, kita perhatikan bentuk jadinya seperti apa. Ya, kalau before berarti sebelumnya, berarti ditambah sebelum ketua ke kelas. Oke, nah dia akan nampilkan seperti ini. Ya, jadi ini adalah sebelum, ini adalah sesudah. Artinya dalam satu hierarki, dalam satu level. Oke. Jadi before itu akan menampilkan sebelum dari label yang akan kita buat. Dalam catatan dia merupakan satu level, satu tingkatan, ya. Anda perhatikan tiga kotak ini adalah satu level. Oke, misalnya saya akan menambah menggunakan above, ya. Saya gunakan above, saya klik ketua kelas, kita lihat, ya.
Saya klik shape, kemudian saya klik above, maka akan ditampilkan di atasnya, ya, satu tingkat di atasnya. Oke, nah seperti ini, ya. Jadi kalau kita perhatikan, jika ini saya hapus, ya, untuk lebih mudahnya, kotak yang kita tambahkan itu berada di satu tingkat setelah label yang saya kerjakan. Ya, jadi kalau above itu diletakkan di satu tingkat di atasnya. Oke, jadi seperti ini bentuknya. Kemudian peletakan di dalam desain ada shape, kemudian ada right to left, ya. Jadi kita meletakkan mau di kanan atau mau di kiri. Misalnya ini letaknya di sebelah kiri, bisa kita pindahkan, ya, ke sebelah kanan. Ini mohon maaf karena laptop saya agak agak lama ke prosesnya, ya. Jadi ini adalah right to left, itu artinya perubahan posisi kedudukan, ya. Kemudian Anda perhatikan layout. Nah, layout ini adalah bentuk-bentuknya. Kalau kita pengen bentuk yang lain, ya, bisa kita ubah seperti ini, ya, tabel bentuk hierarkinya. Kalau kita pengen tampilan-tampilan dalam bentuk yang lain, tapi masih dalam satu bentuk, ya. Bentuk yang kita gunakan adalah bentuk hierarki. Oke. Nah, kemudian misalnya saya kembali ke bentuk hierarki, ya. Mohon maaf agak lama. Nah, di dalam bentuk hierarki itu ada di layoutnya macam-macam Anda bisa gunakan. Kemudian kita ke smart style. Jadi kita mau bentuk stylenya. Jadi stylenya yang sudah ditentukan itu banyak bentuknya. Silakan Anda pilih saja. Anda membentuk yang seperti apa? Apakah mau 2 dimensi ataukah mau yang 3 dimensi? Tapi kalau kita pengen mengubah sesuai dengan aturan kita, dengan warna-warna kita, caranya ya tinggal klik saja, kemudian ada change colornya, Anda rubah warnanya, Anda mau pakai warna apa. Jadi warnanya ini sudah ditentukan oleh bentuk-bentuknya, warnanya sudah ditentukan oleh komputer. Kalau ingin membentuk bentuk yang lain atau sesuai dengan keinginan kita, maka yang kita kerjakan bukan di menu desain, tetapi di menu format. Jadi menu desain ini adalah bentuk-bentuk yang sudah diatur oleh Microsoft, ya. Oke, siswa dan siswi, nah kita bahas di bentuk formatnya. Oke, nah untuk bentuk formatnya sudah saya jelaskan tadi. Untuk format itu artinya kita mengatur sesuai dengan keinginan kita. Kalau di menu desain itu sudah ditentukan oleh Microsoft. Jadi kita menentukannya tidak sebebas kita menggunakan menu format. Oke, nah siswa dan siswi, untuk font, pertama kita merubah fontnya. Oke, kita blok fontnya. Nah, untuk merubah fontnya bisa kita lihat di sini. Anda lihat bentuk-bentuknya, ya. Untuk di format itu ada shape, kemudian ada shape style, ada word art style, ada arrange, kemudian ada size, ya. Nah, untuk font yang bagus itu bisa kita gunakan di word art style-nya. Ya, ini adalah jenis-jenis huruf yang bisa kita gunakan. Misalnya contoh seperti ini, ya. Atau kita pengen bentuk yang lain seperti ini, atau kita ingin menggunakan warna lain. Untuk menggunakan warna lain, kita bisa menggunakan warna yang kita sukai di text fill-nya, ya. Kemudian di text outline-nya, di text effect-nya. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari di Microsoft yang lain, Word ataupun di Microsoft Excel. Ya, kemudian untuk shape-nya, artinya untuk kotaknya, Anda bisa rubah sesuai dengan keinginan kita seperti ini, ya, atau seperti ini, ya. Atau kita ingin menggunakan warna yang lain. Untuk menggunakan yang lain, Anda bisa pilih saja di shape fill-nya, ya. Kemudian bentuk shape effect-nya bisa kita gunakan seperti ini, bisa kita pilih, ya.
Nah, ini contohnya ya di shape efeknya. Oke, siswa dan siswi, saya rasa untuk smart art ini tidak perlu saya jelaskan secara detail karena sebenarnya untuk di smart art itu sudah kita pelajari di Microsoft Word dan di Microsoft Excel. Ya, silakan Anda coba sendiri tombol-tombol yang ada di menu desain atau yang ada di menu format. Oke, siswa dan siswi, untuk latihan kita ini saya tidak memberikan bentuk latihan ya. Untuk saya tidak memberikan bentuk latihannya. Silakan untuk tugas ya, saya ketik di sini supaya Anda bisa memperhatikan tugas yang saya berikan. Silakan Anda membuat sebuah bagan ya untuk organisasi kelas Anda ya. Silakan Anda tentukan isi dari bagan ya. Bagan siapa wali kelas, kemudian ketua kelas, wakil ya, kemudian sekretarisnya dan sebagai bendahara. Oke ya, silakan Anda ubah bentuk-bentuknya semenarik mungkin. Ini adalah tugas yang ke-7 ya. Tugas ke-7 ya, Anda membuat sebuah bagan organisasi kelas Anda. Silakan isi bagan-bagannya, siapa wali kelas, ketua kelas dan seterusnya. Ya, hasilnya silakan Anda kirim ke classroom-nya atau bisa juga Anda kirim ke nomor WA saya. Oke, siswa dan siswi, ya silakan Anda latihan untuk pertemuan kita yang ke-7, Anda kerjakan tugasnya. Baik siswa dan siswi, pertemuan kita yang ke-7 kita akhiri. Pesan dari saya sama seperti pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya. Ya, Anda jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat, ya, tetap mengikuti protokol keamanan supaya kita terhindar dari pandemi. Ya, Anda tetap sehat dan insya Allah semoga dengan kuasa Tuhan pandemi pada saat ini segera berakhir dan kita bisa kembali bertemu bertatap muka sebagaimana mestinya. Baik siswa dan siswi, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.